dan mengganggu kita, termasuk ini laki-laki nih. Kadang-kala sholatnya bajunya nggak muat, sehingga ketika dia sujud kelihatan ada celengan. Iya benar. Oh, dia rajin menabung, Ustaz. Dia rajin menabung, makanya Ya, dibawa tapi kita yang di kemana-mana. belakang direpoti. Dia lagi sholat gitu. Ya Allah, ya Allah, ini mengganggu. Pantesan dulu saya salah, Ustaz. Aku masukin kotak, aku kira kotak amal. Aku jangan masukin ke situ. uang. Habib, maaf ya Habib. Jadi ini juga, makanya alhamdulillah sekarang saya suka banget. Sekarang ada gamis yang panjang. Langsung panjang sehingga ke bawah. ketika dia ruku, sujud, utamanya sujud nih. Iya. Aman. Sangat-sangat aman kalau pakai Sangat-sangat gamis. aman. Nah, buat ini, pengumbar aurat akan mendapat azab yang pedih bukan hanya di dunia tapi di akhirat, akan menjadi sebab utama terjadinya perzinaan. Hati-hati, jangan sampai dari apa yang mereka lihat sehingga menyebabkan nauzubillah ikut melakukan dosa. Ingat, Betul. orang yang mengumbar aurat termasuk perbuatan yang mendapatkan, sekali lagi, laknat, dan termasuk ciri sarangnya dosa. Sarangnya dosa. Sarangnya dosa. Karena mengumbar aurat merupakan atau memamerkan maksiat berakibat dosa jariah. Jariah, Tahu nggak dosa jariah? Berapa orang lihat akan dapat terus dosanya. Hati-hati. Tambah lagi. Serem ya ternyata yang kayak kenapa, Ustaz? Goyang-goyang yang saya selalu lihat di itu Reza joget ya. ya. Joget-joget. Hati-hati. Tapi untungnya Reza bagus-bagus. Auratnya nggak kelihatan ya. Auratnya tidak Masya kelihatan. Allah. Jadi tidak boleh Masih nampak, belajar lagi, Ustaz. tidak boleh terawang, dan tidak boleh terlalu ketat. Ketat. Jangan Baik. sampai membentuk bagian tubuh. Nah, Iya. terima kasih Terima loh kasih, Ustaz Ustaz. Maulana untuk Iya, penjelasannya. Ustaz. Reza, terima kasih untuk Boleh pulang, Ustaz. menegakkan juga. Masya Allah, Masya Allah. Yuk terima kita kasih. mulai sekarang. Apalagi kalau istri kita ya kita tutupin. Apa tadi kita? Bukannya kita Ditutup, jangan bungkus ya. dibungkus. Iya, bukan membungkus. Bukan membungkus, tapi menutup. Tapi menutup. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Dan yang pastinya jamaah juga belajar banyak ya mengenai sarang-sarang dosa itu. Tapi yang namanya manusia yang mungkin kita tidak luput dari yang namanya dosa. Tapi kan alangkah baiknya kalau kita menghindari dosa-dosa itu. Nah, aku mau nanya sama Habib Abdul loh. Kalau misalnya siap. kita nih secara mungkin tidak sengaja ataupun disengaja, akhirnya kita sudah terlanjur masuk ke dalam sarang dosa itu. Kita melakukan dosa. Ada nggak sih Bib caranya Bib biar Allah tuh mengampuni semua dosa kita, atau bahkan mungkin dosa kita malah diganti menjadi pahala? Aku mohon penjelasannya Habib Abdullah, silakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Masya para Allah. pemirsa yang nonton semuanya mudah-mudahan selesai daripada tontonan Islam itu indah, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal ya alamin. Allah. Izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Reza, dan Mas Soni. Nah, apa aja sih tips kita agar Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita? Kita nih kadang-kadang sering terjerumus ke yang namanya sarang dosa. Kadang-kadang sering banget udah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melaksanakan kebaikan ataupun berbuat kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan berbuat baiklah karena dengan kebaikan tersebut akan menghapuskan daripada kejelekan-kejelekan. Buat baik, niat buat baik. Kayak kita nih lagi nonton Islam itu indah, niat belajar, niat dapat manfaat, niat baik, mudah-mudahan dengan menonton Islam itu indah, mudah-mudahan keluarga kita semuanya jadi orang baik, amin ya rabbal Amin, amin, alamin. rabbal alamin. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kita melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan tadi kayak disebut Ustadz Maulana bahwa puasa Ramadan itu isinya maghfirah. Makanya orang itu senang kalau datang bulan Ramadan. Karena apa? Isinya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang erat juga yang ketiga kaitannya sama puasa Ramadan adalah sholat 5 waktu. Jangan tinggal sholat 5 waktu. Kalau mau dosa-dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktunya jangan tinggal. Karena apa? Sholat ke sholat itu adalah kafarah. Jumat ke Jumat kafarah. Kemudian Ramadan ke Ramadan juga kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah itu adalah penggugur dosa-dosa. Nah, kemudian yang keempat, tadi udah 3 ya? Udah 3. Yang keempat adalah kita sholat taubat. Sholat taubat, laksanain yang namanya sholat taubat. Kalau kita ngerasa, waduh kayaknya kok sering banget gibah, sering banget kadang-kadang ngomongannya kasar,
sering juga kadang-kadang meneruskan daripada pesan-pesan ataupun berita hoax. Kemudian juga kadang juga sering memprovokasi. Nah ini niatin taubat, niatin untuk jera dari hal-hal tersebut. Kemudian laksanakanlah sholat taubat. Kemudian yang terakhir nih, yang kelima adalah zikir dan juga istighfar. Kalau kita ngerasa kita semuanya sering terjerumus ke dalam dosa, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat untuk ucapkan subhanallah bihamdih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita semuanya. Amin. Kemudian baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. An-Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW, walaupun beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan amalan istighfar. Makanya kita sebagai umatnya nih, sebagai umatnya Rasulullah harus mencontoh baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan selalu beristighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Nah, dalam keadaan itu juga kita mesti untuk berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengutarakan suratan cinta kita kepada Allah, ingin kembali lagi kepada Allah, ya Allah, aku ingin bertaubat kepadamu, maka nyatakanlah dengan prasangka yang baik kepada Allah. Jangan kita bertaubat tapi prasangka kita, aduh, nggak diampun-ampunin nih sama Allah, malahan tambah sial, malahan Waduh, nah, itu akhirnya membuat kita al-gunut, berlepas daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jamaah, kalau misalnya berarti kalau kita sudah terjerumus dalam dosa, yang harus kita lakukan pertama adalah sholat tobat dulu, minta ampun sama Allah, lalu kita menjalankan perintah Allah ya, Betul. kewajiban-kewajiban itu, insya Allah dosa kita diganti menjadi pahala. Dan Amin. kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair Habib. Terima kasih banyak. Mungkin pagi hari ini banyak banget pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Kalau aku pribadi ya jamaah, aku senang banget ada di sini karena aku bisa dekat sama guru-guru, bisa curhat masalah-masalah gitu kan. Akhirnya menemukan solusi dalam hidup. Bintang tamu kita tanya. Untuk seorang Reza Surya, Yes. pasti dong namanya manusia punya masalah. Pasti. Punya sesuatu yang pengen caranya menyelesaikan masalah itu seperti apa Pasti. sih? Kira-kira ada nggak sih yang mau ditanyain atau curhatan-curhatan pada pagi hari ini? Oke, jadi sebenarnya karena ini temanya lagi ngebahas sarang dosa, Ya. dan salah satunya tadi ada dibahas mencaci ataupun marah-marah. Marah-marah tadi juga ada sarang dosa. Aku tuh pernah, Mas Sony, Ya. dan ini kejadian sangat ingat banget. Ya. Aku pernah lagi emosi, lagi capek banget nih waktu Ya. itu. Lagi capek pekerjaan, lagi di kantor gitu kan. Ya. Tiba-tiba pulang, ada something dari orang tua, ibu, Ya. sampai akhirnya aku tuh bernada tinggi Oke. sama ibu yang aku tuh jarang, bahkan gak pernah sebelumnya. Ya. Saat itu bener-bener berasa banget kayak dirasukin, sampai akhirnya aku bernada tinggi, marah gitu sama ibu. Sampai aku tuh setelah itu masih ya, namanya emosi tuh masih tuh. Ya. Kalut banget ya. Betul. Aku baru realize-nya tuh besoknya. Oke. Bahwa aku tuh salah kemarin. Heeh. Apakah, ini aku mau nanya nih, apakah kejadian tersebut walaupun itu tidak aku sengaja dan tidak aku inginkan, Ya. apakah dengan meminta maaf sama orang tua dan meminta ampun sama Allah bisa menghapus dosa aku? Karena aku berasa banget sih itu kayak dosa yang luar biasa. Karena sebelumnya nggak pernah ngelakuin Nggak pernah, itu ya. nggak pernah. Tapi mungkin di satu ketika lagi ada mungkin faktor kelelahan, Asli banyak waktu itu lagi masalah, carut-marut banget Mas Sony. tiba-tiba nadanya tinggi aja gitu ya. Pas juga ibu lagi ngobrol, waduh, naik. Terus mama nangis nggak pada saat itu? Kayaknya iya. Nangis ya Allah. Iya. Kalau gitu mungkin Ustaz Maulana mohon mungkin Iya, arahannya Ustaz. Ustaz, silakan. Mama di mana sekarang? Ada di rumah Ustaz. Coba tengok. Coba nengok ke mama. Lihat ke kamera. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sebut namanya, panggil mama, ibu, bunda, Mama. mama. Silakan. Assalamualaikum Mama Eva. Aduh, maafin Eja, Mam, yang sempat bernada tinggi. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah Eza, tahu nggak? Mama itu sebenarnya keinginannya adalah bagaimana Eza untuk jadi baik. Coba Eza, akui kesalahan Eza, lalu
berjanji untuk bisa mengembalikan senyuman yang hilang ketika Eja lakukan itu terhadap mama. Iya. Maafin Eja, Mam. Asli waktu itu Eja benar-benar nggak sengaja. Benar-benar tidak ada niatan seperti itu. Benar-benar karena lagi tidak dalam keadaan yang baik sampai akhirnya terucap itu. Mohon maaf sebesar-besarnya, Mam. Dan insya Allah ke depan Eja mau banget membahagiakan Mama. Tidak ada yang meminta, tidak ada yang berharap, bahkan tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang. Bayangkan ketika orang, sosok anak membuat orang tuanya nangis, lalu kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Ternyata orang tuanya sudah tidak ada lagi. Tidak ada waktu, karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Ummi Summa ummil hati Kebayang aja waktu engkau marah sama mama, capek, lelah, tapi ketahuilah mama itu letih, lelah, capek, mengandung, melahirkan. Itu kebalasan kita kepada mama kita, kepada siapapun anak yang berkata kasar kepada orang tuanya. Sadarlah, ini cuma sesaat. Kita bersama orang tua tinggal berapa hari, berapa bulan. Mudah-mudahan masih ada bertahun-tahun. Ya lagi nonton pas mengingat orang tuanya. 3 bulan lagi kita akan berjemput menemui Ramadan. Di malam pertama Ramadan pasti kita akan nangis. Ada orang yang pernah duduk di sampingku, Eja. Suatu saat nanti Eja akan berpisah sama mama. Entah itu Eja akan pergi bersama pasangan hidup Eja, atau bisa jadi mama yang lebih dulu dipanggil oleh Allah. Sekali lagi Eja ucapkan permohonan maaf kepada orang tua. Silakan. Mam, sekali lagi, Mam. Apapun yang Eja lakukan yang membuat hati Mama sedih, yakinlah tidak ada niatan untuk itu dari dalam hati. Maafin Eja, Mam. Maafin atas semua perbuatan yang membuat hati Mama sakit. Baik. Benar-benar insya Allah ke depan akan membahagiakan Mama. Amin ya robbal alamin. Reza tetap tenang, Reza tetap sabar. Insya Allah masih akan ada lagi solusi dari guru-guru kita. Dan hidup adalah pelajaran. Jamaah yang ada di rumah pilihannya cuma 2. Kita menjadi terpuruk karena dosa-dosa kita, atau kita berubah menjadi lebih baik. Kita akan lanjutin lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.